Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar kalian di sana? Dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Jumpa lagi dengan vlog Mama dan Mawadah ya. Nah sahabat, di vlog kali ini Mama Mawadah mau berbagi pengalaman tentang menyelamatkan umbi kaladium. Kaladium atau tanaman hias keladi pada video ini adalah kaladium jenis lokalan saja ya sahabat. Yang murah-murah saja, bukan kaladium hybrid atau kaladium impor. Nah sahabat, Mama Mawadah mau cerita sedikit ya. Jadi awal mula menanam kaladium ini di pot besar ini adalah sekitar bulan Desember tahun 2020. Pada saat itu marak-maraknya menanam tanaman hias, termasuk jenis kaladium ini. Kaladium ini tadi seperti yang saya bilang adalah jenis kaladium lokalan. Ini juga didapat dari hadiah teman, juga barteran antar teman, barteran koleksi, ada yang dikasih oleh kerabat. Akhirnya karena begitu banyak, jadi saya tanam di pot besar ini. Saya tanam di pot besar ini harapannya akan muncul kaladium aneka warna di satu wadah yang gede ini ya sahabat. Tetapi karena media tanam dan peletakannya kurang tepat sehingga bisa dikatakan kaladium ini gagal tanam. Karena saya menggunakan tanah yang tidak dicampur dengan media apapun, sehingga media tanam tanah ini menjadi keras seiring berjalannya waktu. Karena media tanam yang keras dan tidak tepat, maka kaladium yang saya tanam di pot besar ini biasanya tumbuh hanya 1 atau 2 daun, tidak lama berselang kemudian mati. Begitu seterusnya hingga minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Nah kemudian ketika saya ada waktu luang, saya penasaran kira-kira apakah si kaladium ini benar-benar musnah dari pot besar ini. Saya ambil alat dan saya coba mencongkelnya. Penasaran saya karena biasanya jika hujan tiba atau misalnya tanahnya dalam keadaan lembab, ada saja daun kaladium ini yang tumbuh. Oleh karena itu saya coba bongkar, ternyata benar ya sahabat, banyak sekali umbi kaladium ini masih tersimpan di dalam media tanam tanah ini. Agak susah juga sih saya membongkarnya karena memang media tanamnya keras. Ada banyak umbi kaladium ini yang saya dapat, dan umbinya besar-besar sahabat. Sudah seperti ubi jalar saja yang siap direbus. Ini ada 2 pot yang saya letakkan kiri dan kanan di halaman rumah. Keduanya waktu itu saya tanami berbagai macam umbi kaladium. Ekspektasi saya ketika menanam kaladium ini tahun lalu adalah tumbuh berbagai macam kaladium yang warna-warni, merah, hijau, putih memenuhi pot besar ini. Tetapi ternyata ya seperti ini sahabat, muncul 1 daun kemudian mati, muncul lagi ID yang lain yang satunya mati, terus aja seperti itu hingga waktu berlalu. Memang kalau menanam itu harus cocok media tanamnya dan perawatannya ya sahabat. Untung saja 9 bulan berlalu ternyata si kaladium ini memiliki umbi yang tangguh. Ketika saya bongkar seperti ini, banyak sekali saya temukan umbi-umbinya. Saya senang sekali dan ingin menanamnya kembali di wadah yang baru dengan media tanam yang tepat. Nah sahabat, ini dia hasil pencarian umbi-umbian kaladium lokal yang saya cari di pot besar depan rumah saya tadi ya. Ada banyak umbi yang sebagian besar tidak tahu ya kira-kira ID-nya apa, karena yang namanya umbi bentuknya sama, warnanya pun sama.
Tetapi kalau yang sudah muncul tunas sudah ketahuan ya jenisnya. Nah, jadi sahabat, jika kalian memiliki koleksi tanaman hias kaladium, kemudian kaladium kalian mati, jangan dibuang ya, dibongkar saja di media tanam tersebut, pasti ada umbi yang tersisa dan bisa ditanam kembali di media tanam yang baru. Ini umbinya banyak dan besar-besar sahabat. Ini kaladium lokal. Kaladium lokal ini biasa didapat di pinggir parit juga banyak, kadang di pinggir sawah juga ada. Jadi ini memang harganya murah. Tetapi tahun 2020 lalu, kaladium lokal juga menjadi rebutan para ibu-ibu pecinta tanaman hias. Saya pernah membeli kaladium jenis hybrid. Kaladium hybrid atau import memiliki harga yang fantastis dan mahal. Saya sempat kecewa ketika kurang tepat perawatannya, kemudian kaladium yang saya beli itu mati. Pas saya bongkar ingin mencari bongkahnya, saya terkejut. Ternyata untuk kaladium hybrid yang harganya mahal, bongkahnya itu sangat kecil sekali. Jika kita tidak teliti mencarinya di media tanam, mungkin terbuang bersama dengan media tanamnya. Ya, mungkin karena kaladium tersebut susah didapat dan juga mahal harganya, maka penjual tanaman hias memanfaatkan umbinya dengan cara mencincangnya kecil-kecil sekali ya sahabat. Kalau ini mungkin karena juga umbinya sudah lama terpendam di dalam tanah, sehingga yang saya dapatkan umbinya berukuran besar. Nah, ini saya mulai menanam umbi-umbi kaladium ini di pot, dan media tanamnya saya menggunakan campuran antara kompos, tanah bakar, dan juga sekam bakar. Karena si umbi-umbi ini belum tahu jenis ID-nya apa, saya campur saja jadi satu. Nanti juga jadinya cantik kalau warna-warni. Seandainya ini adalah kaladium hybrid atau impor, pasti si umbi ini dijual dengan harga yang mahal. Tetapi ini hanya kaladium lokalan saja sahabat. Tapi kaladium lokalan juga cantik kok kalau rimbun dan perawatannya tepat. Nah, ini dia 1 bulan setelah masa tanam umbi-umbi kaladium tadi ya. Alhamdulillah, ternyata umbi yang ditanam tadi semuanya tumbuh. Nah, ini dia penampakannya sahabat, jadi cantik-cantik ya. Nanti kita pelajari satu persatu si ID kaladium lokalan ini. Ini saya letakkan di teras. Katanya jika ingin si kaladium ini berwarna menor, mesti diletakkan di bawah sinar matahari. Tetapi saya masih meletakkannya di teras karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Nah, ini yang tadi dalam satu pot saya campur-campur menanam umbinya. Ada yang tumbuh kaladium berwarna putih, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah dalam satu pot. Karena tadi memang menanam umbinya tidak ketahuan ya ID umbi yang ditanam itu apa. Yang jelas kan tadi ini semua adalah kaladium lokalan atau kaladi yang murah saja sahabat. Nah, yuk kita review pot pertama. Pot pertama yang saya tanam tadi, ternyata ini adalah kaladium mirzani. Kaladium mirzani ini berwarna merah dan jika subur daunnya bisa lebar sekali. Ini beneran cuma 1 bulan masa tanam, secepat ini tumbuhnya.
Memang kalau medianya tepat, tanaman hias apapun itu tumbuh subur ya sahabat. Review pot yang kedua, ini yang lebih banyak saya tanam umbi yang belum muncul tunas. Ternyata ada banyak ID muncul di sini. Ada White Christmas, kemudian ada juga jenis Red Star, dan juga jenis lain muncul di sini. Apa ya kira-kira? Belum ada coraknya. Tumbuh berbagai macam warna dan juga ID dalam satu pot ini juga ternyata cantik ya sahabat. Warna-warni dilihat. Apalagi kalau pertumbuhannya semua subur dan rimbun. Nah ini juga umbinya saya ambil di tempat yang sama ya sahabat. ID-nya kalau tidak salah Red Spider. Sama, masa tanam 1 bulan, kurang lebih besarnya seperti ini. Nah kalau Caladium pingratana, atau ada juga yang bilang ini Caladium semangka, ada juga yang bilang ini ID-nya Caladium strawberry. Entah yang mana yang benar ya sahabat. Ini juga umbi yang lama mati dan terpendam di dalam pot, namun tidak saya buang. Saya ganti media tanamnya dan saya tanam kembali di media tanam yang baru, muncul seperti ini. Nah kalau Caladium pingratana ini sudah kurang lebih 3 bulan masa tanam ya sahabat. Nah di pot yang ini masa tanamnya sama seperti yang awal tadi ya, 1 bulan masa tanam. Namun ini lebih kecil dan imut seperti Caladium liliput. Padahal ID-nya sama saja seperti yang tadi, yaitu Red Star dan juga Mirzani. Mengapa jadi kecil seperti ini? Karena saya tanam di pot kecil dan saya masukkan banyak umbi jadi satu, sehingga si umbi berebut unsur hara di dalamnya. Tetapi ini nanti akan saya pindah ke pot yang lebih besar ya sahabat. Jadi sahabat, ketika kalian memiliki tanaman hias Caladium dan kemudian mati atau gagal tumbuh, jangan dibuang ya. Cek media tanamnya, kemudian ambil dan tanam di wadah dan media yang baru. Semoga tips kami kali ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyaksikan vlog kami kali ini. Nonton juga ya video-video kami yang lain. Dan tolong beri dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.